إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الإمام الحارث المحاسبي وسيدنا الإمام أبو يسيد محمد بن علي المالك والشيخ الدكتور وهب الزهيري وصول انظرهم والوالد عبد الرحمن مرلاطس أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم في دين الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus khadim Masjid Al-Madinah Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Kiai Al-Haj Ahmad Rashid Dahlan, begitu pula nazir daripada, begitu pula waqif Masjid Al-Madinah yaitu Al-Muhtaramul Mukarram Haji Ahmadin, semuanya para asatid, para sesepuh, para habaib, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persarmat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, tokoh-tokoh kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada yang kami cintai dan kami banggakan, jamaah Majelis Duha Masjid Al-Madinah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir pada pagi hari ini, semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengajian, mari sama-sama kita baca niat ta'lim. Semuanya ikut sama saya. Ini niat ta'lim yang disusun oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifada wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad-du'a ila al-huda wad-dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala.
السند المتصل إلى أبويا سيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. من آداب العشرة بين الزوجين أمر الله تعالى بمعاشرة النساء بالمعروف على حسب ما جبلهن عليه من نقص العقل والدين كما قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رواه ابن ماجه. وقال علي رضي الله عنه عقل المرأة جمالها وجمال الرجل عقله. وقال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى فأمسكوهن بمعروف. وقد جاء أن حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والآخرة وأن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه منازل في الجنة لا يبلغها بعمل. وحسن الخلق جامع للمكرمات جملة ومن حسن خلقه مع أهله عاش في بحبوحة من السعادة وغمرة الهناء. وقد قال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار إلى أن قال. Ahibba al-kiram, kita melanjutkan kajian tentang adabul Islam fi nizamil usrah. Bagaimana Islam mengatur adab-adab berkeluarga sehingga keluarga kita jadi keluarga yang penuh sakinah, mawaddah dan dipenuhi dengan rahmah dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, saya nggak terjemahin satu-satu seperti biasa. Saya kaji secara global saja karena waktu kita terlalu sempit kalau kita terjemahkan satu persatu sorogan. Bicara soal hubungan keluarga, maka salah satu kata kuncinya adalah al-huquq wal wajibat. Al-huquq wal wajibat, hak dan kewajiban. Itu kata kunci itu dalam hubungan suami dan istri. Hak dan kewajiban. Suami punya hak sebagaimana suami punya kewajiban. Dia punya hak yang dia berhak untuk mendapatkannya, tapi dia punya kewajiban yang wajib untuk ditunaikan. Begitu pula sebaliknya, istri punya hak, tapi istri juga punya kewajiban. Dia punya hak yang harus dia dapatkan, berhak untuk dia dapatkan, tapi di sisi lain dia juga punya kewajiban yang wajib ditunaikan. Nah, kenapa saya bilang hak dan kewajiban ini menjadi kata kunci? Pada normalnya umumnya rumah tangga, karena kalau masing-masing menunaikan kewajiban dan masing-masing mendapatkan hak, biasanya di situ akan terjadi stabilitas rumah tangga, saudara. Di situ akan terjadi keharmonisan manakala masing-masing menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak. Makanya Syekhuna Al-Habib Al-Allamah Al-Mufakkir Al-Islami Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, yang baru saja meninggal dunia kurang lebih sebulan lalu. Ya, beliau seorang ulama besar, guru kami dari Hadramut, yang karangannya lebih dari 100 kitab. Beliau luar biasa alimul allamah. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau, serta mudah-mudahan kita nyambung sebagai santri beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau pernah mengatakan, kata beliau apa? Idza dha'atil huquq ja'al uquq. Idza dha'atil huquq ja'al uquq. Kalau hak-hak terabaikan, disitulah kedurhakaan akan datang, saudara. Jadi kapan pintu kedurhakaan mulai datang?
Durhaka ini nggak harus istri. Kadang-kadang suami nggak memenuhi kewajiban, namanya suami durhaka. Sebaliknya, istri nggak memenuhi kewajiban, juga istri durhaka. Ini saya belum bicara anak, belum bicara yang lain-lain nih, nanti masuk pembahasannya saudara. Saya masih bicara di awal pembahasan tentang suami dan istri. Nah, kata beliau, idza dha'atil huquq ja'al uquq. Dari mana pintu kedurhakaan akan terbuka? Pintu kedurhakaan terbuka mulai masuknya dari diabaikannya hak-hak saudara. Ketika masing-masing mulai mengabaikan kewajiban sehingga hak-hak terabaikan, disitulah pintu kedurhakaan akan datang saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Idealnya memang solehahnya istri yang solehah, solehnya suami yang soleh. Dia tutup mata ketika hak-haknya nggak terpenuhi, dia maafin, dia minta sama Allah. Tapi kita sebagai suami, perempuan sebagai istri, dia mesti menuntut dirinya, karena ketika dia mengabaikan hak, meninggalkan kewajiban, dia yang dosa. Urusan suaminya memaafkan, istrinya memaafkan, urusan lain, tapi itu harus ditunaikan, karena ketika ditinggalkan, disitulah pintu kedurhakaan terbuka. Kira-kira jelas atau tidak? Faham atau tidak? Nah, jadi penting tuh, itu penting, itu miftah, itu kuncinya. Kata kunci dalam rumah tangga, hak dan kewajiban. Makanya saudara, pada kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan berikutnya, kita akan membahas apa saja kewajiban seorang suami, apa saja hak-haknya. Begitu pula sebaliknya, bagaimana kewajiban seorang istri untuk menjadi istri yang salehah, dan apa saja hak-hak yang perlu dia dapatkan. Makanya pada kesempatan ini, supaya nggak dianggap diskriminasi oleh ibu-ibu, saya mulai dari kewajiban suami dulu bu. Jadi ini hari yang digebugin lakinya dulu bu. Nyesel nggak bu nggak bawa suami pengajian pagi ini bu? Nyesel apa kagak bu? Tapi jangan khawatir, ada di channel Al-Madinah ya, apa Khadim Al-Madinah Kiai, Khidmat TV. Nah, jadi ibu-ibu pulang dari sini suruh lakinya nonton di Khidmat TV, Khidmah TV. Kalau lakinya nggak mau nonton, tuh laki lagi main handphone, setelin aja di rumah bu, walaupun pura-pura nggak dengerin dia bu, berarti bu. Insya Allah. Nah, kita mulai dari suami dulu, karena suami ini pemimpin rumah tangga. Dia wajib mesti tahu apa kewajiban dia, bagaimana harusnya menjadi suami, dan apa saja yang harus dipenuhi oleh istri-istrinya. Tapi saya pengen jangan ibu-ibu sekarang giliran lakinya dinasehatin hadir, giliran besok buat ibu-ibu kagak mau hadir. Nah, nggak adil itu namanya. Mesti hadir lengkap ya, supaya kita paham tujuannya bagaimana kita selamat di hadapan Allah Subhanahu, selamat sebagai seorang suami, selamat sebagai seorang istri. Nah, kita mulai dari suami. Apa sih kewajibannya suami? Yang pertama, kewajiban suami kata Buya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki adalah muasyaratun nisa bil ma'ruf, memperlakukan istri dengan baik, karena itu tolak ukurnya laki-laki yang baik. Tolak ukur laki-laki baik adalah memperlakukan istri dan keluarga dengan baik. Semakin baik perlakuannya terhadap istri dan keluarga, semakin baik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu. Yang ngomong bukan saya pak, yang ngomong bukan saya. Kalau yang ngomong saya mungkin dikira caper sama ibu-ibu, enggak, tapi yang ngomong baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Dengerin nih para suami-suami, dengerin kaum laki-laki, siapa yang terbaik di antara kalian? Bukan yang paling banyak duitnya, bukan yang paling otoriter, ancang-ancang kaki, bukan yang paling, bukan. Apa kata Nabi? Khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Siapa yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya, maka dia adalah orang terbaik di antara kalian. Dan kata Rasulullah,
di antara para suami-suami, akulah yang paling terbaik di dalam memperlakukan istri. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saudara yang pertama. Jadi suami ini jangan merasa gara-gara suami Allah kasih wewenang lebih kemudian sewenang-wenang, kemudian seenaknya, kemudian seperti yang kita ceritakan dulu di zaman jahiliyah bagaimana perempuan tidak dihargai. Saudara, enggak, justru Allah subhanahu wa ta'ala amanatkan kepada laki-laki ketika diserahkan sepenuhnya kepada dia untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Saudara, semakin baik dia memperlakukan istrinya, semakin baik di hadapan Allah. Bahkan Bu, Pak, Nabi SAW dalam hadis lain sampai bersabda, apa kata Nabi? La yukrimun nisa illa karim wa la yuhinuhunna illa laim. Tidaklah memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia. Wala yuhinuhunna illa laim. Tidaklah menghinakan perempuan kecuali laki-laki yang hina. Hati-hati saudara. Jadi bukan berarti seorang suami bisa seenaknya nyaci maki istrinya, istrinya kemudian sabar, berarti dia menang, berarti dia mulia gagah. Enggak. Semakin kau hinakan perempuan, semakin hina kau di hadapan Allah. Semakin kau muliakan perempuan wahai laki-laki, semakin mulia kau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saudara, kadang-kadang Habib, bagaimana istri saya ada kekurangan begini begitu begini begitu. Siapa sih manusia yang nggak ada kekurangan? Siapa manusia yang nggak ada kekurangan? Ente ini kawin sama manusia, bukan kawin sama bidadari. Kalau kawin sama manusia pasti ada kekurangannya, kurang lebih. Makanya Nabi SAW bilang dalam hadis lain, riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, la yafraq mu'min mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Kata Nabi SAW, ya jangan sampai seorang mukmin, seorang laki-laki mukmin itu benci sama perempuan yang mukminah, sama istrinya dia. Jangan sampai itu, kata Nabi, kejadian seperti itu, sampai benci, sampai nyesel, kawin nyesel gue kawin sama dia. Jangan sampai itu begitu, kata Nabi itu. Kenapa? In kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Lihat selalu sisi positifnya. Nabi ngajarin kita lihat selalu sisi positif. Kalau ngelihatnya sisi positif terus, yang kelihatan positif. Tapi kalau ngelihatnya sisi negatif terus, nggak bakal ada habisnya. Setan ngarahinnya ke sisi negatif terus. Makanya Nabi Muhammad SAW bilang, in kariha minha khuluqan. Kalau kamu nggak suka dari perempuan tersebut khuluqan, satu akhlak, satu perilaku, radhiya minha khuluqan akhar, pasti kalau dicari-cari ada perilaku lain yang bikin dia ridha. Mungkin kadang-kadang mungkin ya penampilannya kurang bagus, mungkin, walaupun perempuan dituntut untuk berpenampilan bagus depan istrinya. Tapi ini saya bicara sikap sebagai suami. Kadang-kadang penampilannya kurang bagus ya, dasternya udah sobek-sobek. Ada nggak yang begitu, Bu? Kalau kondangan pakainya bagus, yang paling cakep, yang paling baru dari Shopee, Bu, yang kalau kondangan. Nah, giliran sama laki dasternya sobek, udah gitu dicantolin pakai peniti lagi. Begitu tuh laki meluk, cep, kesundut saudara. Masya Allah, tetanus lagi penitinya, kayak karatan tetanus lagi. Mungkin tapi subhanallah Allah kasih kelebihan lain. Pinter ngurus anak, masaknya pinter, nyenengin lakinya pinter. Masya Allah. Lihat sisi positifnya. Nabi ngajarin lihat sisi positif, kata Nabi. Ada satu sisi yang ente nggak suka, oh mungkin masaknya kurang enak. Kalau masak kebanyakan micin, sasa yang 1 kilo 2 minggu habis. Mabok nggak tuh, Bu, kira-kira, Bu? Mabok. Tapi di sisi lain, oh dandannya depan suami pinter, suaminya betah, kagak mau keluar kamar, rajin depan laki bersolek, cantik luar biasa. Lihat sisi positifnya. Walaupun kalau dari segi perempuannya harus terus introspeksi, kekurangan saya apa. Jangan gara-gara saya ngomong seperti ini begitu pulang, oh inget kata Abeb lu jangan banyak komplain lu, lihat sisi positifnya. Nggak begitu juga.
Nah, ini lihat sisi positif buat suami, tapi dari sisi istrinya bagaimana terus dia memperbaiki diri, nanti akan kita bahas bagian bini belakangan Bu. Pokoknya sekarang yang saya gebukin bawa bapak dulu Bu. Tenang ibu-ibu, tenang, makanya nyesal yang nggak bawa lakinya nih hari nyesal. Kira-kira jelas atau tidak, paham atau tidak? Jadi itu clue dari Nabi, itu ajaran dari Nabi. Suami in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau kamu nggak suka satu hal dari perempuan tersebut, nggak usah ngeluh, nggak usah sampai benci, apalagi sampai nyesel. Na'udzubillah min radhiya minha khuluqan akhar. Oh, ternyata dia ridho dengan sisi positif lainnya. Oh, dia punya kebaikan seperti ini. Oh, selama ini dia sabar dengan segala kekurangan aneh. Oh, selama ini dia sabar dengan segala tabiat aneh yang jelek. Oh, selama ini dia sabar kalau anak ngasih nafkahnya pas-pasan. Emang cerewet, emang kalau ngedumel tuh kuping rasanya mau pecah, tapi sabar walaupun dikasih belanja pas-pasan, alhamdulillah. Udah gitu pinter lagi, duit pas-pasan bisa belanja macam-macam. 50.000 bisa beli daging sapi 3 kilo. Si nyolong Bu, namanya Bu nyolong itu. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi itu kuncinya tuh buat suami. Ente gak suka sama satu hal, tapi cari sisi positif lain yang insya Allah itu harusnya membuat engkau ridho dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Nabi sallallahu, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah mereka istri-istrimu dengan baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu tidak suka, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, kalau kamu tidak suka sesuatu dari mereka, maka mungkin saja kamu tidak sesuka sesuatu tapi ternyata di situ ada kebaikan dari Allah. Masya Allah. Mungkin dia nggak suka, kadang-kadang dia nggak suka bininya jerawatan, kurang glowing, dia nggak suka. Jangan ngeluh, jangan bersyukur. Kenapa? Mungkin kalau di glowing dia kagak mau mente. Jadi bersyukur sama Allah Subhanahu. Jangan-jangan dibalik sesuatu yang kita nggak suka, ternyata di situ ada kebaikan dari Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Tapi bukan berarti demikian kalau ada istri yang nggak benar didiemin, istri akhlaknya nggak baik didiemin. Enggak, Nabi nggak begitu ngajarin. Tetap istausu bin nisa khairan, kata Nabi, baik-baik sama perempuan. Ini pesan Rasulullah nih, bahkan ini pesannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah pesan terhadap perempuan ini di detik-detik akhir hayatnya Rasulullah. Ya, di hadis lain, sebelum kita bahas hadis tentang akhir hayatnya Rasulullah, di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa khairan fa innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja syai'in fi dhila' a'lah fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa khairan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada laki-laki ini, dengerin nih, laki-laki umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastausu bin nisa khairan, baik-baik sama perempuan, kata Nabi. Saya wasiat baik-baik sama perempuan, biar baik, kata Nabi, sama perempuan sallallahu alaihi wasallam. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Kenapa? Kata Nabi, karena perempuan itu khuliqat min dhila', diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'lah, yang paling bengkok dari tulang rusuk bagian atasnya, kata Nabi. Tulang rusuk itu paling atas, paling bengkok. Nabi bilang, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau ente ambil tulang rusuk langsung ente lurusin, ente bengkek, kira-kira apa yang terjadi? Patah. Sebaliknya, wa in taraktahu lam yazal a'waj, tapi kalau ente biarin begitu aja, dia tetap bengkok, nggak lurus-lurus. Maka bagaimana? Ambil jalan tengah, jangan didiamin, tapi pelan-pelan nasehatin, pelan-pelan rubah, tunjukkan dengan akhlakul karimah, tunjukkan dengan akhlak yang baik. Kadang-kadang ibu saya pesan, waktu saya sebelum nikah pesan, nak, istrimu tergantung bagaimana kamu, istrimu tergantung bagaimana kamu. Kalau kamu baik,
bisa memperlakukan istri dengan baik. Ketika istri salah bisa dinasehati dengan baik, apalagi nasihatinya dengan perbuatan, dengan contoh, dia bakal berubah jadi baik. Tapi kalau kamunya sebagai pemegang nahkoda, kamu yang mengendarai, menyetir daripada bahtera rumah tangga, kamunya udah salah jalan, semua buntutnya berantakan, saudara. Itu pesan dari orang tua saya, dari ibu saya sebelum saya nikah. Itu dipesenin seperti itu, saudara, sesuai dengan yang Nabi sampaikan. Nabi bilang laki-laki ini, kaum laki baik-baik sama perempuan, yang baik. Wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang baik sama perempuan. Mereka tuh diciptakan dari tulang rusuk, paling atasnya bengkok, didiemin tetap bengkok, dipaksa patah, maka pelan nasihatin yang baik, pelan-pelan, jangan bosan-bosan, jangan bosan-bosan, saudara. Jangan bosan. Berat memang, sulit memang. Teorinya gampang, omongannya gampang, tapi prakteknya gampang apa susah, Pak? Saya nanya bapak, ibu-ibu yang jawab. Ibu-ibu ngakuin, Pak, susah katanya. Masya Allah, berarti ibu-ibunya sadar dinasehatin susah. Tapi insya Allah kalau yang ngaji di Al-Madinah ibu-ibunya solehah semua, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita nasihati dengan akhlakul karimah, dengan perilaku yang baik. Nah, tentunya nanti juga kita bahas bagaimana syariat mengatur tingkatan-tingkatan. Kalau udah mulai parah, udah makin kacau, udah mulai parah, udah makin kacau, bagaimana? Ada aturan-aturannya, nanti akan kita bahas, insya. Tapi intinya pelan-pelan, habbah-habbah, satu langkah demi satu langkah. Jangan langsung dipaksakan sesuai dengan keinginan kita, pelan-pelan. Insya Allah berkat pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah istri kita dijadikan istri-istri yang baik, insya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Bahkan nih perempuan nih, kaum perempuan makanya nggak pantas untuk mengidolakan selain Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan demikian? Kaum perempuan nggak pantas mengidolakan selain Nabi Muhammad, karena nggak ada yang lebih perhatian kepada perempuan dari Nabi Muhammad, saudara. Nggak ada yang lebih perhatian terhadap kaum perempuan dari Nabi Muhammad, nggak ada, saudara. Padahal Nabi Muhammad laki-laki, tapi perhatiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum perempuan luar biasa, saudara. Sampai terjadi di akhir hayatnya Rasulullah, di akhir hayatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di detik-detik akhir sebelum beliau sakaratul maut, apa wasiatnya beliau? As-salah, as-salah. Yang pertama dipesenin sama Nabi, salat, as-salat, as-salah. Salat, jangan tinggalin salat, jangan tinggalin salat. Salatnya rapi, semuanya rapi. Salatnya berantakan, yang lain berantakan. Wa ma malakat aimanukum. Kemudian dipesenin sama Nabi, kalau punya budak, hati-hati tentang budaknya, diperlakukan dengan baik. Mereka juga manusia. La tukallifuhum ma la yutiqun. Jangan paksa mereka melakukan apa yang mereka tidak mampu. Karena zaman itu perbudakan itu luar biasa. Budak betul-betul diperlakukan seperti barang dan binatang. Islam datang mengatur hukum perbudakan, bukan berarti Islam menjustifikasi perbudakan, bukan. Justru hukum-hukum yang diatur oleh Islam itu bagaimana caranya meminimalisir perbudakan, saudara. Di tengah saat itu dahsyatnya perbudakan, dahsyat saat itu perbudakan, saudara. Betul-betul diperlakukan seperti binatang, apalagi di berbagai belahan dunia lainnya. Budak ada yang dijadikan sebagai buruan, saudara. Budak dijadikan seperti binatang buruan, disuruh lari kemudian ditembak. Budak diadu suruh berantem sampai mati. Bahkan di Arab pun budak disiksa, saudara. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah saat masih menjadi budak sudah disiksa. Bagaimana cara supaya keluar dari Islam? Luar biasa, saudara. Nabi datang, wa ma malakat aimanukum. Hati-hati, hati-hati. Perlakukanlah dengan baik mereka budak-budak kalian. Jangan paksa mereka untuk melakukan apa yang mereka tidak mampu. Yang ketiga, wasiat terakhir Rasulullah sebelum meninggalnya, ya, Allah fin nisa. Allah fin nisa. Buat ibu-ibu, dengarkan wasiat ini dengan penuh cinta kepada Rasulullah. Bagaimana perhatiannya Rasulullah kepada perempuan. Buat yang kaum laki, dengarkan nasihat ini sebagai wasiat Rasulullah untuk anda, wasiatnya Nabi Muhammad untuk anda.
Apa wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah fin nisa, di akhir-akhir hayatnya Rasulullah pesan hati-hati sama perempuan, jaga baik-baik. Allah fin nisa, jaga baik-baik perempuan, jaga baik-baik. Fa innahunna awan ay asirat fi aidikum, karena mereka tuh ibarat tawanan-tawanan di tangan kalian. Kalau udah jadi istri kalian, mau keluar harus izin dengan kalian, mau ini itu harus izin dengan kalian, sepenuhnya dijadi tanggung jawab kalian, seakan-akan mereka seperti tawanan kalian karena nasib mereka ada di tangan kalian. Maka jaga-jaga mereka, kata Rasulullah, akhadtumuhunna bi ahdillah, kalian mengambil mereka dengan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu diijab kabul, saudara, ya, qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Ketika dilakukan ijab kabul, seakan-akan saat itu sang bapak atau sang wali sedang menyerahkan kepada suami, aku serahkan tanggung jawab terhadap anak ini, makannya, pakaiannya, akhlaknya, sholatnya, ibadahnya, semuanya aku pindahkan tanggung jawab itu dari punggungku ke punggungmu, sehingga begitu dia terima, itu menjadi janji dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhadtumuhunna bi ahdillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan farji-farji mereka, kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimatnya Allah. Artinya ketika nikah, ini maksudnya ketika nikah itu kan nikah hanya sah dengan kalimat nikah atau tazwij, dengan kalimat nikahaha atau tazwijaha, zawwajtuka ankahtuka, nggak sah pakai kalimat lain atau pakai terjemahan dari dua kalimat ini, nggak boleh. Kenapa? Karena ditentukan di Al-Quran hanya disebutkan dua kalimat ini, sehingga akad nikah harus pakai dua kalimat ini. Kalau bahasa Arab pakai kalimat tazwij atau pakai kalimat inkah. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa lain terjemah secara eksplisit, terjemah secara sharih dari dua kata ini, itu namanya kalimatillah. Kau menghalalkan farji-farji mereka dengan kalimat Allah, sehingga kau bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Insya. Nah, ini yang berkaitan dengan suami. Masih banyak, nanti masih banyak bagaimana sikap cemburu suami yang seharusnya, bagaimana sikap suami harus melindungi istri, bagaimana sikap suami harus menafkahi istri, dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, insya. Tapi saudara, tapi yang terakhir sebelum saya tutup, sebelum kita pindah ke risalah Mustarsyidin, sebelum kita pindah ke kitab yang kedua, saudara, saya pengen ingatkan, bagaimana sih suami yang ideal? Nah, ini harus jadi catatan oleh semua suami, baik yang ada di sini atau yang mendengar melalui live streaming dan lain sebagainya. Bagaimana sih jadi suami yang ideal? Suami yang baik seperti apa? Apakah yang hanya senyum saja, nggak ada marahnya? Apakah? Mari kita dengar sama-sama, saudara. Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghawthul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an. Kalau dengar nama ulama besar biasakan radhiyallahu anhu. Saudara, beliau pernah mengatakan, apa kata Imam Al-Haddad? Ar-rajulul kamil huwa alladhi yusamih fi huquqi nafsih wa la yusamih fi huquqillah, wal rajulun naqis walladhi yakunu ala aksih. Laki-laki yang sempurna, laki-laki yang betul-betul laki-laki full, laki-laki seutuhnya. Suami yang sempurna, suami yang seutuhnya. Bagaimana sifatnya dia? Huwallazi yusamih fi huquqi nafsih. Dia yang memaafkan, mentolerir manakala istrinya kurang dalam menunaikan hak-haknya. Istrinya kurang lebih, dimaafin, tutup mata. Yang terhadap dia ya, mungkin masakannya ada yang kurang enak, tutup mata. Walaupun itu masakan garamnya kebanyakan setengah kilo, saudara, puji, bilang ini ngelebihi masakan daripada hotel bintang 5. Tutup mata, yusameh. Kurang lebih kadang-kadang bininya kalau lagi capek tuh bini suka ngegerutu, tutup mata. Kadang-kadang ada hak-haknya nggak ditunaikan, tutup mata, udah tutup mata. Kadang-kadang tuh bini begitu lakinya lagi tidur, ya begitu lakinya mohon maaf mau ngajakin tidur, saudara, begitu lakinya baru mau nyium bau balsem,
Ada nggak yang begitu kadang-kadang? Nggak sengaja tuh bini. Kalau sengaja sih kelewatan. Nggak sengaja, kebetulan emang dia lagi enak badan dan dia nggak tahu istilah suaminya akan mendekati dia. Tutup mata, kurang lebih tutup mata, maafin. Yusami fi huquqin nafsi. Tapi sekali lagi Bu ya, ini jangan dijadiin alat ibu-ibu buat nindesak ini Bu. Ini omongan buat laki, buat istrinya bagaimana? Nanti jadi istri soleha lain lagi caranya. Makanya nggak tuntas sampai di sini nih, pengajian nggak tuntas sampai di sini. Akan kita lanjutkan insya ar-rajulul kamil, kata Imam Al-Haddad. Laki-laki yang sempurna huwallazi yusamih fi huquq nafsih. Dia yang memaafkan kalau berkaitan dengan hak-hak dirinya. Dia maafin, kurang lebihnya istri dimaafin. Tapi wala yusamih fi huquqillah. Tapi kalau berkaitan dengan hak Allah nggak ada toleransi, saudara. Bininya nggak sholat, jangan dikasih hati. Bininya nggak puasa Ramadan, oh jangan dikasih hati. Marah, wajib kita tegur. Jangan tolerir, kesian dia, capek. Biarin dah dia kagak sholat subuh, kesian dia capek, dia ngurusin anak, semalam anak nangis, nggak bisa, saudara. Tanggung jawab kamu di hadapan Allah. Dia nggak godok puasa Ramadan, digempangin, dientengin, tegur, marah, saudara. Dia buka auratnya di hadapan laki-laki yang nggak mahram, tegur. Itu hak Allah. Dia ngelanggar aturan Allah. Jangan ada toleransi di situ, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Itu laki-laki yang sempurna. Urusan pribadinya kurang lebih. Istri saya ada kelebihannya dalam urusan lain, kekurangannya kurang lebih, saudara. Saya minta sama Allah kekurangannya. Tapi urusan Allah, urusan agama, urusan kehormatan, jangan main-main. Jangan ada toleransi, saudara. Tegas. Saya bukan berarti harus ngamuk, harus kasar, enggak. Tapi jangan pernah diam, saudara. Waktunya tegur, tegur. Waktunya nasihati, nasihati. Waktunya marah, marah. Karena dia udah menerjang aturan Allah Subhanahu. Warrajulun naqis. Tapi laki-laki yang kurang, ya, yang bocor alus, laki-laki yang kurang, yang enggak betul-betul laki-laki, yang seperti apa? Ini introspeksi buat diri kita masing-masing. Huwallazi yakunu ala aksih, yang sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Kalau berkaitan dengan urusan agama, bininya nggak sholat, biarin dah, kesian dia capek. Bininya nggak puasa, ya udah deh, saya nggak mau ikut campur, itu kebebasan dia di hadapan Allah. Saya nggak mau mengintervensi istri saya. Bininya nggak pakai jilbab, nggak mau menutup aurat, udah deh biarin. Kita ngapain sih ngurusin orang? Saya ngurusin dosa saya aja terlalu banyak, nggak ada waktu buat ngurusin orang. Palelo menyan. Tegur. Kalau nggak tegur kau diam, berarti kau bukan laki-laki yang sesungguhnya. Lakinya ngobrol sama laki-laki lain ketika nggak ada orang, khalwat berduaan dengan enaknya, dengan asik, saudara, nggak ada beban. Laki-laki lain masuk ke rumahnya ketika dia nggak ada, tegur. Ketika kau nggak tegur, saudara, kau rajulun naqis, kau laki-laki yang nggak sempurna. Walladzi yakunu ala aksi, sebaliknya, laki-laki yang kurang. Kalau urusan Allah dia diam nggak marah. Tapi kalau urusan dirinya, masya Allah, ngamuk-ngamuk nggak kepukul lagu. Urusan kopi terlambat aja banting piring, saudara. Ngamuk-ngamuk nggak kepukul lagu. Saya mau tanya ibu-ibu yang model seperti itu, yang kalau urusan Allah diam, urusan dirinya ngamuk, ada apa kagak, Bu? Banyak atau tidak, Bu? Hati-hati, itu masuk kategori laki-laki yang nakis, kata Imam Al-Haddad. Laki-laki yang nggak sempurna. Ketika urusan Allah dia diam, tapi urusan dirinya nggak berhenti nuntut, bahkan marah-marah. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan insya Allah kita dijadikan suami-suami yang soleh, bukan suami solehah ya, suami yang soleh. Kalau suami solehah kelewatan nurut sama bini, sampai urusan rumah tangga kendalinya di tangan bini, itu kelewatan lagi. Nggak bisa juga seperti itu melanggar qudratullah, melanggar sunnatullah. Tapi jadilah suami-suami yang yang betul-betul menunaikan kewajibannya sebagai suami dan memenuhi hak-hak daripada istrinya, serta menghidupkan syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan
kewajiban-kewajiban suami yang lain sampai tuntas insyaallah di pertemuan berikutnya, kemudian baru dilanjutkan kewajiban-kewajiban istri insyaallah. Jangan sampai nggak hadir ya Bu ya. Jangan sampai nggak hadir, giliran kewajiban suami hadir, giliran kewajiban istri. Waduh nih hari Habib mau bahas ini nih, ntar kalau saya tahu saya nggak ngamalin dosa lagi. Jangan nakal-nakalan Bu. Insyaallah saya doain ibu-ibu yang istiqomah hadir makin disayang sama suaminya, rumah tangganya makin berkah, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita pindah ke kitab yang kedua, yaitu kitab Risalah Mustarsyidin karya Imam Al-Harith Al-Muhasibi, kitab tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Wa hasib nafsaka fi kulli khatrah wa raqibillaha fi kulli nafas. Qala Umar radhiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu wa tazayyanu lil 'ardil akbar yawma la takhfa minkum khafiyah. Syekh Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah, seorang ulama salaf yang wafat di tahun 243 Hijriyah, artinya beliau ulama abad ketiga termasuk generasi salaf. Di kitabnya ini Risalah Al-Mustarsyidin beliau mengingatkan salah satu kunci kita selamat di jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, wa hasib nafsak fi kulli khatrah. Introspeksi dirimu dalam setiap lintasan hati. Introspeksi dirimu dalam setiap ringkasan hati. Waraqibillah fi kulli nafas, dan rasakan selalu kehadiran Allah dalam setiap nafasmu. Rasakan selalu bahwasanya Allah menyaksikanmu, Allah melihatmu, Allah mendengarmu, Allah mengetahui apa yang kau lakukan. Rasakan selalu itu, hadirkan perasaan itu di hatimu. Qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Wazinuha qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian yang ditimbang. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar, dan berhiaslah, bersiaplah untuk menghadapi hari ketika kau disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la takhfa minhum khafiyah, di hari yang tidak akan samar sedikit pun apapun dari dirimu ketika hari itu. Ahibail kiram, beliau di sini mengingatkan kita betapa pentingnya muhasabah, betapa pentingnya introspeksi diri. Introspeksi diri ini oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Ini kitab ini yang saya belajar kepada Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab ketika di penjara. Jadi Al-Walid Al-Habib Rizik ketika kalau di penjara tuh setiap habis subuh ngajar tasawuf sama tahanan-tahanan kita di blok narkoba. Nah kita ngaji kitab ini Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Biasanya kitabnya Ibn Athaillah yang terkenal di Indonesia Al-Hikam yang banyak dipelajari. Tajul Arus agak jarang dipelajari. Nah Al-Walid Habib Rizik ngajar ini Tajul Arus, isinya luar biasa. Ya mahkota buat kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah sampai hatam, beliau ngaji kitab ini di penjara sampai hatam bersama kawan-kawan tahanan-tahanan di blok narkoba. Isinya tobat benerin hati, tobat benerin hati, tobat benerin hati. Sampai asarnya saya lihat begitu luar biasa. Ya di penjara itu anak-anak di penjara yang tadinya sholat aja kagak, akhirnya alhamdulillah jangankan sholat 5 waktu, tahajudnya pun nggak lepas saudara. Itu asar dari pengajian tersebut luar biasa. Yang tadinya biasa nenggak barang haram setiap hari, saat ini begitu jauh dari barang haram, bahkan tasbih justru yang nggak berhenti di tangannya zikir sama Allah. Yang tadinya nggak pernah puasa, begitu masuk Ramadan diajak puasa, tadarusan sampai 4-5 hari sekali pada hatam. Bahkan begitu keluar Ramadan mereka nyambung puasa 6, setelah puasa 6 sebagian ada yang nyambung Senin Kemis, ada yang nyambung puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Nah, salah satunya saya lihat barokahnya beliau ngajar kitab itu tuh Tajul Arus, bagaimana terus diajak kembali kepada Allah Subhanahu.
Nah, di dalam kitab Tajul Arus bicara soal introspeksi, kita kembali ke pembahasan. Di situ disebutkan bahwasanya salah satu pintu buat kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu utama supaya kita bisa kembali kepada Allah, taubat kepada Allah adalah dengan introspeksi diri, saudara. Banyak-banyak introspeksi diri. Karena kalau nggak introspeksi, nggak sadar dirinya nggak salah. Kalau nggak sadar dirinya salah, bagaimana mau nyesel? Orang bisa nyesel, bisa minta maaf, minta ampun kalau sadar dirinya salah. Kalau sudah orang bisa sadar dirinya salah kalau dia introspeksi diri, kalau dia ngaca, baru sadar dirinya salah. Makanya saudara, Al-Imam Ibnu Athaillah termasuk Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau mengatakan jalan kita menuju Allah setelah jalan ilmu yang harus kita tempuh, tangga pertamanya ilmu, tangga keduanya apa? Tobat dulu. Ente mau dapat ridho Allah, mau dekat sama Allah, mau jadi kekasihnya Allah, maka kunci dan syaratnya adalah tobat. Nggak bisa tanpa tobat, nggak bisa, saudara. Kata Imam Al-Ghazali, kenapa kita harus bertaubat kepada Allah? Bahkan kenapa Imam Al-Ghazali menjadikan tobat itu sebagai tangga-tangga permulaan kalau kita mau dapat ridhonya Allah? Karena kata beliau ada dua alasan setidak-tidaknya. Alasan yang pertama, kalau kita masih dipenuhi dosa, maka taufik Allah sulit datang buat kita. Selama kita masih dipenuhi dosa, berlumuran dosa, biasanya taufik Allah enggan buat datang. Taufik Allah akan datang kepada hamba-hambanya yang taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Abdul Wahhab Sya'rani rahimahullah, beliau pernah bilang, ya, min alamat istighraqil abdi fi dhunub adamun syirahus sadr liqiyamil lail wa siyamin nahar. Hati-hati nih, ini mau jadi warning buat kita semua. Jangan nunjuk kiri kanan, tunjuk diri kita. Termasuk tanda tenggelamnya kita dalam dosa. Lihat tanda ini pada diri kita masing-masing, ada apa kagak? Kalau ada berarti ini warning, kita udah tenggelam dalam dosa. Apa termasuk tandanya? Ada munsyirahis sadr liqiyamil lail wa siyamin nahar. Tidak terdorongnya hati, tidak terbukanya hati untuk puasa di siang hari dan untuk sholat di malam hari, saudara. Berat puasa di siang hari, berat sholat di malam hari, enggan, nggak mau sholat di malam hari, padahal begadang, padahal melek, padahal bangun, tapi buat 2 rakaat aja sujud kepada Allah nggak mau. Hati-hati, itu bukan kamunya yang nggak mau, tapi Allah yang nggak mau kamu sholat. Allah yang nggak mau ngelihat kamu sujud kepadanya. Allah yang belum mau lihat kamu berpuasa untuknya. Kenapa? Karena kamu tenggelam dalam dosa. Ya Allah. Makanya kata Imam Ghazali, beliau meriwayatkan satu athar, ya, kalau kamu idza ajazta an siyamin nahar wa qiyamil lail fa'lam annaka mukabbal qad kabbalatkal ma'asi atau kama qala. Kalau kamu nggak mampu buat sholat malam, kamu nggak mampu buat munajat kepada Allah, kamu nggak mampu buat berzikir kepada Allah, kamu nggak mampu untuk menumpahkan keluh kesahmu kepada Allah. Bukan kamunya yang nggak mampu, ketahuilah, kata Imam Ghazali, kamu tuh dikerangkeng, kamu tuh terikat, kamu tuh terbelenggu. Apa yang membuat kamu terbelenggu? Kamu dibelenggu oleh dosa-dosamu. Kamu dibelenggu oleh maksiat-maksiat yang kamu lakukan. Dosa dan maksiat yang kamu lakukan itu yang mengelilit kamu sehingga kamu tidak mampu menadahkan tanganmu bermunajat di malam hari kepada Allah, sehingga kamu tidak mampu meletakkan dahimu bersujud di malam hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Ghazali, kita mau sampai kepada Allah, kuncinya taubat dulu, balik dulu, supaya taufik Allah itu menghampirimu. Taubat adalah pintu kita untuk mendapatkan taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Faham atau tidak? Nah, makanya, ya,
apa namanya, di dalam satu riwayat disebutkan idza kadzabal abdu, kalau seorang hamba berbohong. Ini baru maksiat bohong doang nih, belum fitnah, belum dusta, belum menghina orang, belum ngadu domba dan lain sebagainya. Jadi bohong aja, bohong. Idza kadzabal abdu, kalau seorang hamba dosa, berbohong, maka tanaha anhul malakan linatni ma kharaja min fihi atau kama qala. Dalam hadis kata Nabi, kalau seorang hamba berbohong, itu tanaha anhul malakan, dua malaikat yang kerjaannya nyatat amal, itu tanaha anhu, ngejauh dari dia. Tetap nyatat tapi ngejauh darinya. Kenapa? Linatni ma kharaja min fihi, karena saking busuknya bau yang keluar dari mulutnya, saudara. Masya Allah, saking busuknya bau yang keluar dari mulutnya, itu malaikat ngejauh sejauh-jauhnya. Allah, kita ini sayang aja kita nggak dibuka hakikat oleh Allah. Kalau Allah buka tabir hakikat, jijik kita sama maksiat, saudara. Jijik kita sama maksiat. Kalau Allah buka tabir hakikat, jijik kita sama maksiat. Makanya ada ulama-ulama, aulia-aulia salihin yang Allah buka darinya tabir, seperti Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Allah buka atau tabir, Allah singkap, Allah maha mampu. Saya mau tanya, Allah kalau mau menyingkap tabir, Allah mampu atau tidak? Allah kuasa atau tidak? Kuasa, nggak berlebihan. Itu sesuatu yang masuk dalam kemampuan Allah, dengan izin Allah. Allah buka tabir. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak mau ngumpul sama orang, nggak mau ngumpul sama orang, nggak kuasa, nggak mampu. Kenapa? Setiap ngelihat orang, ngelihat ada yang mulutnya bau busuk, ngelihat orang, mohon maaf, ada yang mukanya kayak babi, ada yang mukanya kayak anjing. Ngelihat orang, ada yang ya Allah macam-macam, saudara. Kenapa? Kalau Allah singkap. Kita ini sayang aja, kita masih doyan maksiat, doyan dosa, karena kita nggak tahu hakikat busuknya maksiat yang kita lakukan, saudara. Hakikat begitu baunya maksiat yang kita lakukan, begitu menjijikannya maksiat yang kita lakukan, saudara. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ente mau kembali kepada Allah, mau dekat sama Allah, taubat dulu. Itu kunci pertama, taubat. Kembali kepada Allah. Kalau sudah taubat, ya, bagaimana mau bermunajat kepada Allah? Lisan yang begitu bau busuk karena kebohongannya, lisan yang begitu bau busuk karena dosa-dosa ribahnya dan lain sebagainya. Tobat dulu, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu tobat, maka insya Allah jalan taufiknya lebih cepat, saudara. Akan lebih gampang dibukakan oleh Allah Subhanahu. Nah, cara tobat bagaimana? Pintu menuju tobat nih, kata Imam Ghazali, kata Syekh Ibn Athaillah Sakandari, pintu buat tobat tuh muhasabah, introspeksi diri ente. Lihat apa yang kita lakukan selama ini. Berapa banyak kebohongan yang kita lakukan? Berapa banyak mata kita ngelihat yang haram? Berapa banyak lisan kita asyik mendengarkan yang haram? Berapa banyak kita durhaka sama orang tua kita? Berapa banyak kita menyakiti, menzalimi istri kita? Berapa banyak kita durhaka kepada suami kita? Introspeksi, saudara. Berapa banyak sholat yang kita tinggalkan? Andai kita sholat pun, sholat kita nggak pernah khusyuk. Yang ketika sholat, yang kita bayangkan dunia, saudara. Introspeksi diri kita masing-masing. Hasibu, introspeksi diri kita, saudara. Makanya orang-orang soleh itu banyak diantara orang soleh amalannya seperti apa? Mereka kalau mau tidur, mereka berpikir seharian yang dilakukan apa saja. Kalau mereka mendapatkan yang dilakukan amal baik, mereka bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, sehingga nggak ujub dengan amal baiknya. Saya beramal baik ya karena Allah yang gerakin, alhamdulillah. Kalau Allah nggak gerakin, nggak bisa saya beramal baik, alhamdulillah. Bukan karena saya, bukan karena Allah yang gerakin, karena kasih sayangnya Allah kepada saya. Tapi begitu dia dapetin, oh saya hari ini melakukan maksiat, oh hari ini waktu saya terbuang buat hal yang gak bermanfaat, dia istighfar, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Di dalam riwayat lain disebutkan, wa innama yakhifful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya, wa innama yakhifful hisab yaumal qiyamah
ala man hasaba nafsahu fid dunya. Mudah-mudahan nanti kita masuk surga tanpa hisab. Tapi kata Sayyidina Umar, perbanyak hisab diri kamu di dunia, introspeksi diri kamu, karena nanti yang hisabnya ringan di hari kiamat. Siapa yang hisabnya ringan di hari kiamat? Orang yang banyak introspeksi di dunia. Orang yang sering introspeksi di dunia, sering menghisab dirinya di dunia, nanti dia di hari kiamat hisabnya akan ringan. Tapi walaupun hisabnya ringan, rasa-rasanya kita khawatir nggak mampu seringan apapun hisab tersebut. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya Rabb. Bukan dengan amal kita, bukan dengan kepayahan kita, bukan dengan kekurangan kita, tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudara, yuk mari sama-sama kita introspeksi diri, mari sama-sama sering-sering kita muhasabah. Alhamdulillah kita punya majelis duha ya, setiap Sabtu pagi Kiai Rosyid mimpin kita zikir, mimpin kita muhasabah, mimpin kita untuk ingat dosa-dosa kita, mimpin kita untuk ingat maksiat kita. Ini nikmat dari Allah Subhanahu. Enggak di semua lingkungan ada seperti ini, Bu. Enggak di semua masjid ada seperti ini, enggak di semua tempat ada seperti ini. Makanya pertahankan saudara kegiatan-kegiatan Al-Madinah, apalagi muhasabah Sabtu pagi di majlis duha sambil zikir. Ya Allah, jadikan itu surganya kita, jadikan itu kenikmatan kita. Di luar itu, jadikan itu jalan kita buat muhasabah diri kita masing-masing di malam hari ketika kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cara yang menarik, Bu, nggak disebutin emang di kitab, tapi saya dapat ini dari guru saya Al-Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas, dan saya rasakan ini mujarrab saudara, ini mujarrab buat kita muhasabah. Bagaimana caranya? Salah satunya ketika kita pulang ke rumah, lihat kaca. Di kamar ada kaca enggak? Di kamar ada kaca atau tidak? Ketika kita pulang ke rumah sekali-kali di malam hari, Bu, ketika nggak ada orang, di kesendirian, lihat kaca, pandang diri kita di kaca. Jangan bohong terhadap diri kita sendiri. Kita bisa bohong terhadap orang lain, tapi kita nggak bisa bohong terhadap diri kita sendiri. Lihat muka kita di kaca. Ya Allah ya Rabb, mata ini mata yang sering melanggar perintah-Mu ya Allah, mata yang ngakunya pengen mandang Nabi Muhammad, tapi mata ini nggak berhenti-berhenti memandang kepada maksiat, memandang aurat ya Allah, memandang dunia dengan penuh kecintaan seolah-olah dunia itu abadi, memandang remeh orang lain padahal dia hamba Allah. Terus saudara, terus. Engkau yang tahu dirimu, kamu yang tahu ya Allah ya Rabb. Mulut ini ya Allah, ini mulut yang suka ghibah ya Allah, padahal ghibah itu lebih parah dari makan bangke saudaranya sendiri. Padahal dosanya nggak main-main, tapi terus-terusan mulut ini ghibah ya Allah. Ya Allah, ini mulut yang suka berbohong ya Allah, padahal bohong itu Engkau tidak suka ya Allah. Ya Allah ya Allah. Terus saudara, terus. Saya nggak mau ngajak muhasabah di tempat ini, tapi silahkan ini jadikan modal untuk bawa ke rumah kita masing-masing saudara. Lakukan masing-masing sendiri-sendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat apa dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian minta ampun, minta taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu. Habib, bagaimana kalau saya sudah tobat balik lagi? Tobat lagi. Tobat Habib, balik lagi, tobat lagi. Bagaimana udah tobat balik lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai tobatnya menang, maksiatnya yang kalah saudara. Sampai tobatnya menang, maksiatnya yang kalah. Tapi jangan sengaja main-mainin tobat, hati-hati. Siapa yang tahu ente balik lagi, tahu-tahu nggak sampai tobat udah mati duluan. Siapa yang jamin ente tobat sebelum meninggal? Maka jangan main-mainin tobat. Tapi andai kata terjatuh, terseret oleh hawa nafsu, namanya kita manusia. Kadang-kadang di majlis seperti ini keinginan buat dosa udah nggak ada, hilang. Tapi begitu di luar sendirian di hadapan handphone jadi setan lagi, di hadapan duit jadi setan lagi saudara, di hadapan tempat maksiat jadi setan lagi, jatuh lagi, terjerumus lagi, tobat lagi saudara. Bahkan Nabi Muhammad SAW saya mengatakan, innallaha yabsutu yadahu ya liyatuba fin nahar liyatuba musiiul lail wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musibun nahar. Allah Subhanahu wa taala membentang pintu tobat buat hamba-hambanya pendosa di siang hari, supaya yang dosa di malam hari bertobat di siang hari. Begitu pula sebaliknya, Allah membuka pintu tobat di malam hari supaya pendosa di siang hari bisa bertobat di malam hari. Terus seperti itu saudara. La ta'jazu an taubah. Jangan pernah berhenti buat tobat.
karena kita manusia. Sebagaimana kita nggak berhenti buat salah sambil kita belajar untuk berhenti dosa, saudara. Tapi ketika kita terjebak lagi, jangan pernah berhenti buat tobat. Jangan pernah nunda tobat. Jangan pernah putus asa untuk tobat. Ketika kau putus asa untuk tobat, di situ setan menang, di situ iblis menang. Tapi ketika kau terus bertobat dengan harapan mudah-mudahan kau semakin baik dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh. Amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Terakhir sebelum kita tutup, saudara, saya mengundang, karena udah 9:30. Terakhir sebelum kita tutup, saya mengundang yang pertama untuk semua umat Islam di Tangerang dan sekitarnya. Saya ngundang, mari sama-sama hadir dalam acara Haul Murabbi Arwahina wa Ajsadina Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah Dalwa Bangil. Tempat saya belajar, beliau juga belajar di situ. Kiai Kornen juga belajar di situ. Habib Guresh Baharun belajar di situ. Buya Yahya alumni di situ. Habib Bahar, banyak para habaib, banyak habaib muda, rata-rata alumni situ. Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah Dalwa Bangil. Insyaallah kapan haulnya diselenggarakan Habib? Hari Ahad. Hari Ahad tanggal 11 September. Hari apa? Tanggal berapa? 11 September 2022. Kapan Beb? Sholat maghrib berjamaah. Jadi sebelum maghrib udah datang biar kebagian tempat. Di mana Habib? Di Istiqlal. Di mana? Kira-kira jamaah Madinah siap datang atau tidak? Siap datang atau tidak? Saya wajibkan ya, kalau bisa sebisa mungkin selama nggak ada udzur syar'i, siapapun yang taklim kepada al-faqir, yang hadir di pengajian al-faqir, ya siapapun yang tidak ada udzur syar'i, tafadhol kita ambil keberkahannya. Insyaallah akan dihadiri alim ulama, habaib, anak-anak Abuya Habib Hasan dari Dalwa, kemudian begitu pula para alim ulama dari Sabang sampai Merauke. Insyaallah akan kumpul di Istiqlal. Tanggal berapa? Hari apa? Ahad, tanggal 11 September. Jam berapa? Maghrib berjamaah. Datang sebelum maghrib biar bisa dapat tempat. Insya Allah mari sama-sama kita tutup pengajian kita dengan membaca tawassul. Dan alhamdulillah kabar gembira, Habib Bahar baru bebas. Alhamdulillah imam besar kita bebas. Alhamdulillah Habib Bahar bebas. Mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga oleh Allah, dilindungi zahir batinnya oleh Allah, dan kita terus nggak berhenti doain. Mudah-mudahan 6 syuhada Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, dijadikan syuhada wal akhirah. Dan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bighairi hak, khususnya 6 syuhada, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibongkar sebongkar-bongkarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil jabati ilahi tawassalna nikal karim basirati wa sam'i wa muqlati muni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini
لحسن العبادات بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وتنظرني في كل حال ولمحات تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كرباتي وبالأنبياء والملائكة تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي عشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة تدخلني بدار عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا فاتحا الله يتقبل منا ويصلح ظاهرنا وخافينا أن الله ينور هذه القلوب ويصفيها عن الشغوب أن الله سبحانه وتعالى يتوب علينا توبة نصوحا ويزكينا جسما وقلبا وروحا وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا حبه وحب من نحبه وحب ما يقربنا إليه وأن الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظ علماءنا ويحفظ حبايبنا ويحفظ مشايخنا ويحفظ جميع المسلمين من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن على هذه النية ولكل نية صالحة وأن الله يقضي لنا وللحاضرين حاجات. Semua angkat tangan, niatkan hajatnya masing-masing, niatkan hajatnya masing-masing. واقض لنا وللحاضرين حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة والعيادة في زيادة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا البعلوي شفاعة كل كربة تنجري وبكم يا أهل الولاية كل حاجة تنقضي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بالقبول.